Itu seperti ini ya teman-teman ya, dia setelah kita 3 bulan atau 2 bulan, nah dia tampak seperti ini. Nah, dan ini kita bersihkan ya, bersihkan contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan Om Swastiastu bagi kita semua. Nah, kali ini kita akan perawatan ulin, dan itu dilakukan secara berkala, yaitu bisa dilakukan 3 bulan sekali. Yang penting pada intinya sebuah perawatan itu sangat berperan signifikan ya untuk perkembangan dari tanaman tumbuhan ulin. Nah, dari yang saya lakukan ini dimulai dari tahun 2005 dulu ya, pada video saya pada sebelumnya yang ada di kebun itu, sampai hingga akhirnya dia bisa berbuah, dan itu dilakukan perawatan berkala, contoh seperti gulma dan juga apa yang menjadi hal-hal yang bisa menghambat perkembangan dari tanaman ulin ini. Oke, kita lanjut. Itu seperti ini ya teman-teman ya, dia setelah kita 3 bulan atau 2 bulan, nah dia tampak seperti ini. Nah, dan ini kita bersihkan ya, bersihkan contohnya seperti ini. Dan ini seperti tumbuhan yang menumpang seperti ini harus dibersihkan ya, bersihkan seperti ini ya. Dan ini sangat penting sekali supaya dari perkembangan tumbuhan ulin ini tidak terhambat ya teman-teman, tidak terhambat, karena bagian yang tumbuh dari pohon atau merayap di pohon seperti ini akan memancing benalu ya teman-teman ya. Benalu itu yang paling berbahaya, itu jenis seperti beringin ya, kalau bahasa daerah saya menyebutnya adalah tumbuhan nunuk. Nah, dia bisa nempel seperti ini sehingga itu dia tumbuh. Nah, itu bisa berisiko tumbuhan ulin kita bisa mati ya, seperti itu. Nah, ini kita bersihkan. Saya sengaja tidak memakai alat yang tajam, dan saya cabut supaya akar-akar bunga ini semua ya. Ini harus terpelihara dengan baik. Adapun dari fungsi dari ini ya, dahan dari selakutan ini adalah fungsi supaya monyet-monyet itu tidak menjalar masuk ke kebun saya, sehingga bentengnya ya ini ya selakutan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Perawatan berkala bisa dilakukan rutin, bisa juga bagi teman-teman yang memiliki full time tentang berkebun ulin ya. Tapi saya rasa sangat tidak mungkin ya berkebun ulin secara full time, karena perkembangan ulin itu sangat membutuhkan kesabaran dan sangat proses yang lama dan panjang ya. Yang setelah kayak saya utarakan pada video sebelumnya, saya ingatkan kembali. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk menanam ulin atau kayu besi ini ya, jadi pada intinya seperti berinvestasi pada kesabaran ya. Kenapa? Karena menanam pohon ulin itu membutuhkan fundamental kesabaran yang sangat sabar ya. Dan itu saya lakukan dan saya jalani ya selama dari dulu, dari tahun 2005 merawat, dimulai dari tunas ya, itu bisa berkembang, dan saya tanam juga pengalaman dan juga pengetahuan saya yang saya jalani, yang saya terapkan gitu ya. Nah, dan hal itu harus benar-benar teman komitmen sebelum teman-teman ingin melakukan
atau berkebun ulin. Nah, atau buah ulin ini dari proses tahap awal sehingga proses pemindahan media tanamnya ke lahan atau kebun teman-teman, seperti itu. Kenapa saya ambil bagian dari hal ini? Karena pada intinya pada sistem supply and demand. Nah, kebutuhan manusia terhadap ulin ini sangat super banyak sekali, karena jumlah manusia itu sangat bertambah banyak, sementara demand atau yang menyuplai bibit atau tumbuhan ulin ini sangat sedikit. Maka demikian bisa disimpulkan bahwa harga kayu ulin ini akan sangat-sangat mahal ya, karena tempo hari teman saya memesan ulin ya yang dikirim ke tempat beliau, yaitu sampai ke Sulawesi Selatan ya, dan itu nilainya hampir 30-an juta teman-teman. 30-an juta itu hanya beberapa batang ulin ya, yang berukuran mulai dari 5-10 sampai dengan 10x10, dan itu tidak sampai dengan 1 kubik, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kedepannya dan untuk jauh ke masa depan nanti, nah, harga ulin ini akan menandingi harga 1 gram emas ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, supply and demand ya. Sementara yang menyuplai dari bibit atau mediakan ulin ini sangat sedikit, bahkan hampir sangat sedikit lah, seperti itu. Maka demikian harga itu akan semakin sangat mahal nantinya ya. Jadi seperti itu. Nah, kabar buruknya, jika teman-teman tidak memiliki fundamental yang sangat mendasar pada apa yang telah saya sebutkan, yaitu sebuah kesabaran yang sangat sabar, seperti itu ya. Jadi sebaiknya teman-teman pertimbangkan terlebih dulu sebelum menanam ulin. Nah, seperti itu. Kalau saya secara mindsetnya tertarik untuk melestarikan, kemudian membudidayakan. Selain itu juga saya suka ya, saya suka tentang menanam, merawat, dan berkebun ini saya turut ambil bagian supaya bibit ulin tetap lestari dan juga ada manfaatnya, untuk sekian tahun mendatang. Dan itulah, maka dari hal itu saya menyebutkan bahwa menanam ulin itu sama dengan berinvestasi. Jadi prosesnya tidak instan ya, seperti kayu-kayu sengon atau apa. Dan kayu sengon pun memiliki proses yang lumayan lama ya, 3-4 tahun lah, seperti itu. Jadi sama halnya seperti berinvestasi ya, ada proses yang terjadi. In next time, itulah yang harus ditanam di mindset kita. Jadi semuanya bukan hal instan. Jadi seperti itu, oke? Yuk. Ini ulin ya. Menjawab pertanyaan teman-teman yang tempo hari hanya bibit ulin ya, buah ulin. Nah, kami melakukan pencarian di hutan tropis ya, mencari dari indukan ulin ya. Nah, kami menemukan beberapa pohon ulin, tetapi sangat sedikit sekali buahnya, dan waktu itu sih sekitar 8 biji ya kami dapat. Nah, 8 biji itu karena kami berempat, jadi terbaginya sangat sedikit ya. Mohon maaf ya teman-teman yang sangat membutuhkan informasi dari buah ulin itu. Nah, kenapa kami tidak melakukan video saat berburu dari buah-buah dan indukan ulin ini? Karena yang pertama, kita tidak mau sampai terpublikasinya pohon-pohon ulin yang ditebang, yang dijadikan bahan bangunannya seperti papan, balok, dan ukuran-ukuran yang bervariasi ya. Dan itu kami lakukan selama seminggu kemarin ya. Kami cari, dan kami sambil juga membawa senjata ya, atau alat tradisional, dan juga alat-alat untuk berburu ya.
Nah, kita berburu sambil mencari buah-buah ulin tersebut. Nah, oke, cukup, kira-kira cukup jelas ya teman-teman ya. Dan kiranya kalau misalkan kita nanti memiliki stok buah ulin, nah teman-teman boleh kami informasikan jika teman-teman mau ya, seperti itu. Menjawab ya teman-teman ya. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat pencinta alam semesta. Dan jika kiranya ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu bagi kita semua.